Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ju dengan NIM 2014-201067. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Yani Lonto, SCAP, MCAP. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep antropologi kesehatan dan transkultural nursing. Kita masuk dalam konsep antropologi kesehatan dan transkultural nursing. Pengertian konsep sehat sakit menurut antropologi kesehatan. Dalam kenyataannya, antropologi mempelajari semua makhluk manusia yang pernah hidup pada semua waktu dan semua tempat yang ada di muka bumi ini. Makhluk manusia ini hanyalah satu dari sekian banyak bentuk makhluk hidup yang ada di bumi ini yang diperkirakan muncul lebih dari 4 miliar tahun yang lalu. Pengertian antropologi kesehatan yang diajukan Worcester atau Anderson merupakan konsep yang tepat karena termasuk dalam pengertian ilmu antropologi seperti disampaikan Konjaraningrat di atas. Menurut Worcester atau Anderson, antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial. Konsep sehat sakit menurut budaya masyarakat. Istilah sehat mengandung banyak muatan kultural, sosial, dan pengertian profesional yang beragam. Dulu, dari sudut pandang kedokteran, sehat sangat erat kaitannya dengan kesakitan dan penyakit. Dalam kenyataan, tidaklah sesederhana itu, sehat harus dilihat dari berbagai aspek. Oleh para ahli kesehatan, antropologi kesehatan dipandang sebagai suatu disiplin budaya yang memberi perhatian pada aspek biologis dan sosial budaya. Dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Penyakit sendiri ditemukan oleh budaya. Hal ini karena penyakit merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar. Cara hidup dan gaya hidup manusia merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobat tradisional menganut dua konsep penyakit sakit, yaitu naturalistik dan personalistik. Perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Perilaku sehat diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya sehat, meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit dan perilaku sehat pun subjektif sifatnya. Persepsi masyarakat tentang sehat sakit ini sangatlah dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu di samping unsur sosial budaya. Sebaliknya, petugas kesehatan berusaha sedapat mungkin menerapkan kriteria medis yang objektif berdasarkan gejala yang tampak guna mendiagnosis kondisi fisik individu.
Konsep sehat sakit menurut antropologi kesehatan dipandang sebagai suatu disiplin budaya yang memberi perhatian pada aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku manusia. Sifat dari perilaku sehat sakit sendiri adalah subjektif sehingga tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan mutu kehidupannya dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu di samping unsur sosial budaya yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu transkultural nursing. Definisi keperawatan transkultural. Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan, sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural. Menurut Lenier, tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah dalam pengembangan sains dan ilmu yang humanis, sehingga tercipta praktek keperawatan pada kebudayaan yang spesifik. Konsep dalam keperawatan transkultural. Konsep ini ingin memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat biopsikososial spiritual. Oleh karenanya, tindakan perawatan harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Ketika melakukan komunikasi untuk memberikan informasi tentang akibat yang terjadi dari kerokan tidak membuat para klien atau pasien tidak berhenti melakukan tradisi seperti hal tersebut. Karena itu telah menjadi kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan, sehingga asuhan keperawatan yang mungkin akan diberikan kepada klien tidak dapat dilakukan karena adanya penolakan yang terjadi terhadap anggapan akan hal tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, kenapa sih harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini merupakan akreditasi B, fakultas terjangkau, dosen yang berkualitas, dan biaya terjangkau. Nah, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Fakultas Sastra. Mari bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.